Langkah berikut adalah 100 hari kerja saya. Saya sudah tegaskan kepada rakyat dan saya harus melakukan komitmen saya adalah saya harus audit semua kegiatan yang selama ini. Lalu kita mulai ada temuan, dan temuan itu sejumlah 7 miliar 999 juta 832 617,84 sen. Langkah berikut adalah 100 hari kerja saya. Saya sudah tegaskan kepada rakyat dan saya harus melakukan komitmen saya adalah saya harus audit semua kegiatan yang selama ini. Yang selama ini dikerjakan mulai dari aparat desa, camat, kadis sampai mantan bupati. Karena saya harus lakukan itu untuk bisa mengetahui bagaimana kinerja mereka, bagaimana penggunaan anggaran di Kabupaten Melaka ini. Jadi 100 hari kerja pertama adalah mengaudit semua kegiatan dan semua penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pelaksana birokrasi di Kabupaten Melaka ini. Itu 100 hari kerja pertama. 1 tahun pertama Saya memulai dengan audit. Kenapa harus audit? Bukan balas dendam, tolong dicatat. Bukan saya membalas dendam terhadap saudara-saudara saya yang ada di depan saya atau saudara-saudara yang di luar sana. Tidak. Begitu saya menang, saya katakan gebrakan saya pertama 100 hari adalah pasti saya mengaudit. Audit ini juga untuk memberikan evaluasi kepada diri saya supaya saya harus kerja yang lurus, yang benar, yang baik. Karena itu setelah saya dilantik, saya mencoba membuka, ternyata ada yang harus kita luruskan, ada yang harus kita benahi, dan caranya adalah harus melalui audit. Kepada siapa yang kita audit? Tentu saya selalu menggunakan teori atau metode makan bubur dari pinggir. Makan bubur ya, bedakan bubur dan bibir. Makan bubur, ya agak ada sedikit beda, gitu, supaya tidak salah memberikan analogi. Maksud saya itu adalah kalau mau membersihkan orang lain, kita juga harus bersih diri. Kalau mau menegur orang lain, kita juga harus melihat diri kita. Kalau mau menyapu kotoran, kita juga harus lihat sapu yang bersih. Karena tidak mungkin kita menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan kotoran, akan jadi tambah kotor. Sehingga harus memulai. Saya mulai dengan kepala desa. Karena itu bukan saya harus jujur. Karena saya melihat sudah ada 99 kepala desa sudah diaudit, tapi kok nggak ada tindak lanjut. Jadi langkah pertama saya menindaklanjuti 99 kepala desa yang sudah diaudit ketika zaman senior saya. Tapi tindak lanjutnya belum ada. Karena itu kita audit. Audit ulang, lalu kita mulai ada temuan. Dan temuan itu sejumlah 7 miliar 999 juta 832 617,84 sen. Itu temuan terhadap 99 kepala desa. Lalu atas temuan itu kita patut memberikan apresiasi kepada tim, terutama tim inspektorat, tim audit. Pak Remilike, silakan berdiri, kita harus objektif. Beliau cukup kerja keras, kita bisa memberikan apresiasi. Karena semua manusia ingin dihormati, ingin dihargai. Hafuliman, hak neter, mesti hulman. Dia sudah bekerja, jika mendapat kembalinya dari 7 miliar tadi, 1 miliar kembalinya ini 1 miliar 624 juta 937 juta 527,83 sen.
Ini kembalinya dari 7M sekian. Sisa yang belum 6 miliar 374 juta 895 97,01. Jadi lumayan besar kalau kita lihat yang masih belum kembali. Kemudian apakah kita diam? Apakah saya OPD, Sekda dengan jajaran kawan-kawan kami di OPD, apakah diam? Tidak. Atas temuan itu kemudian kita menyerahkan 12 orang kepala desa ke Kejaksaan Negeri Atambua. Karena Melaka belum punya. Jadi kita serahkan karena wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Belu itu termasuk wilayah Kabupaten Melaka. Kita serahkan 12 orang di Kejaksaan Negeri. Jadi kalau wartawan bertanya, masyarakat bertanya, lalu seperti apa tindakan bupati? Tindakan bupati dengan jajarannya hanya sebatas menyerahkan mereka ke APH ke aparat penegak hukum. Kami tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi karena pekerjaan kami eksekutif. Tolong juga diluruskan karena seolah-olah bupati ini bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim. Nebe homat mista yang ditanam, tak membui bisa. Kamu yang kewenangan tak membui. Nah, ini satu hal yang mesti diluruskan. Apakah lalu kami diam hanya dengan 99? Tidak. Saya hampir tiap hari Pak Sekda A123 ini saya kedorong mereka terus, gerakan mereka terus. Lalu kita audit lagi 23 desa. Jadi di luar 99 desa ini kita audit lagi 23 desa. Dari 23 desa itu kita ada lagi temuan 5 miliar 740 juta 593 100,48 sen. Ada temuan lagi di 23 desa. Kembali ini masih sangat minim. 304 juta 753.798,5 rupiah. Kembalinya 1 miliar juga belum. Strategi nanti saya akan sampaikan bagaimana dengan mereka ini. Yang berikut, apakah hanya desa? Tidak. Inspektorat juga terus kita dorong. Bagian keuangan terus saya minta untuk support mereka, untuk terus bekerja, untuk terus bergerak. Kemudian mereka melakukan lagi audit terhadap OPD. Jadi bapak-bapak yang duduk sekarang ini wajah mereka berseri karena mereka ini sudah bersih. OPD, organisasi perangkat daerah ini juga kita audit. Karena tadi saya katakan harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Kita audit, termasuk puskesmas, termasuk camat. Kita audit. Ini ada beberapa camat yang ada. Kita audit mereka. Itu ada temuan juga. Bukan tidak ada temuan, ada temuan. Ya sehingga mohon maaf, bukan saya membela teman-teman pilih saya, sekda saya dan kawan-kawan, tidak. Ada yang bilang, wah ini mereka tidak independen, kerjanya nggak beres. Nah, itu komentar, makas, gitu. Atau mereka. Komentator sepak bola kan paling pintar daripada pemain bolanya. Coba datang supaya Anda bisa main bola sehingga tahu. Gitu. Emang gampang Anda mengatakan si A mencuri uang negara? Tidak mudah. Karena kerjanya keras. Ya Pak Polisi ada di sini tahu persis. Menentukan setiap orang dari TSK itu tidak mudah. Tapi itu yang kita lakukan. Ada temuan untuk OPD 8 puskesmas 8 camat. Itu juga lumayan. 3 miliar 161 juta 613.916. Bukan tidak ada temuan kan? Jadi kalau mereka tidak independen, ya sorry. Kalau tidak independen, bagaimana dia bisa menemukan ini? Jadi ada teman. Kembalinya dari 3M tadi,
897.700.275,90 rupiah. Jadi total penyetoran dari temuan-temuan itu sejumlah 2.537.637.803.73 rupiah. Ini total yang dikembalikan. Tentu sebentar kawan-kawan pasti bertanya, karena saya dulu sama jadi wartawan, jadi 5W1H itu pasti saya dikejar. Apa strateginya Pak? Apakah Pak diam saja? Pak Simonang tidak akan diam terhadap koruptor. Tolong dicatat. Saya tidak akan diam. Dan ini bukan terakhir. Setelah 100 hari kita kerja, saya sudah perintah kepada inspektorat, yuk kejar terus. Karena kita akan terus ingin kerja yang bersih. Karena di dalam visi misi saya salah satu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Salah satu itu harus bersih, bebas dari KKN. Itu juga kita teriakan waktu kampanye. Dan start itu saya lakukan awal. Jadi dari total pengembalian penyetoran itu, kemudian saya harus sampaikan jujur, ada sedikit kendala hambatan. Yang pertama, sumber daya manusia di inspektorat memang tidak memadai. SDM-nya tidak cukup untuk mengejar sekian ratus ribu titik-titik yang harus diaudit. Itu ada satu kendala. Nah, semoga dengan tes CPNS kemarin ada tambahan tenaga sehingga ke depan mereka lebih gesit lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Itu hambatan. Yang berikut tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Kominfo. Kita juga terbentur tidak hanya dengan COVID-19, tapi juga seroja, yang istilah saya serangan roh jahat waktu gempa, waktu bencana Benanai. Ini juga menjadi hambatan besar begitu kami dilantik. Ini tantangan alam juga, penyakit alam dan SDM. Ini hambatan. Dan tentu saya harus jujur katakan, saya lihat kawan-kawan inspektorat ini, saya sudah minta keuangan untuk itu, mereka tidak punya fasilitas memadai untuk bisa melakukan audit. Hanya pakai sepeda motor, dan ada beberapa yang diserang di jalan, dilempar di jalan. Hujan, angin, malam, dihantam. Karena biasanya koruptor itu tidak suka di otak-atik. Kalau otak-atik pasti akan berhadapan dengan tindakan anarkisme. Tapi kita tidak bisa menuduh, karena itu yang terjadi. Sehingga strategis selanjutnya kami akan bangun kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, sehingga berapapun kerugian kita bisa distribusi. Ada kejaksaan dan ada kepolisian. Jadi kita sama-sama kerja untuk strategi pengembalian. Di samping metode yang sering dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu adalah ya tuntutan ganti rugi, pengembalian dengan cara tuntutan ganti rugi. Nanti kita akan buatkan peraturan bupati untuk pengembalian. Kalau terlalu berlama-lama, sudah yang ASN kita potong gajinya saja. Potong gaji. Gitu. Ini juga termasuk proses pemiskinan supaya dia jerah, dia bertobat. Dan yang berikut, kita juga akan menyerahkan, karena selama ini ada kepastian hukum soal waktu. Jadi ketika ada temuan, lalu ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti, waktu yang dikasih itu 60 hari. Nah, bagaimana kalau sudah 60 hari tapi tidak mengembalikan? Strategi pertama potong gaji. Strategi kedua, kalau gajinya sudah digadaikan juga,
ini siapa tadi mos? Share sih bukan share karo hak ini ketika sudah kita berdosa. Gitu. Gaji itu biasanya jadi masalah. Istri kadang-kadang terus komplain karena bapak punya gaji tapi dunia toh HMB mana toh don ini katanya. Tapi yang jelas kita ada strategi untuk tuntutan ganti rugi dengan cara potong gaji. Kemudian kalau memang nominalnya sering ditolak oleh kawan kejaksaan karena tidak sampai 250 juta, Pak Waka kan serahkan saja ke polisi. Biar bapak yang proses mereka di sini. Ini langkah sehingga ada kepastian hukum. Karena bicara keadilan tanpa kepastian itu tidak mungkin. Bicara kepastian tanpa kemanfaatan hukum itu juga tidak bisa. Kenapa harus ngotot? Ya karena dana itu setelah dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya slogan tadi kesejahteraan masyarakat itu adalah hukum tertinggi, tidak hanya itu, tapi harus ada dana, harus ada kerja nyata untuk masyarakat. Nah ini kita bicara soal audit. Jadi dari temuan strategi kemudian sudah diserahkan sekian, lalu kendalanya seperti apa yang kita hadapi, kita berikan solusi seperti yang saya sampaikan. Ini soal audit.